Halo semuanya, perkenalkan, aku Bagas Rakanda, Yoga Perdana, biasa dipanggil Bagas. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi S1 Teknologi Pendidikan. Saat ini aku sedang menempuh semester 2, teman-teman. Pada kesempatan ini, aku ingin berbagi atau sharing pada teman-teman sekalian bagaimana sih selama aku menjadi pejuang PTN atau sedang mengusahakan untuk bisa berkuliah. Mungkin ini berdasarkan pengalaman aku pribadi yang akan aku bagikan pada kalian melalui video ini. Aku sama seperti kalian, setelah kelas 12 tentunya hektik, pengen banget yang namanya keterima di perguruan tinggi negeri. Aku belajar tiap hari, mulai dari baca buku, review materi, belajar bareng teman, belajar di luar sekolah, belajar di luar rumah bareng teman-teman, udah aku lakuin. Tapi selain itu aku tentunya juga belajar mandiri, yang dimana selama belajar mandiri itu aku memanfaatkan aplikasi belajar maupun media sosial. Ini aku bakal bahas satu persatu aplikasi yang aku gunain selama aku sebagai pejuang PTN atau untuk aplikasi yang pertama adalah Twitter. Jadi Twitter itu bukan cuma membagikan momen doang, bukan cuma untuk flexing segala macam, bukan. Jadi di Twitter itu kita bisa belajar. Gimana sih caranya belajar lewat Twitter? Nah, caranya kalian tuh bikin akun yang namanya study tweet. Nah, melalui study tweet itu nanti kamu bakal bertemu sama orang-orang yang benar-benar ambis pengen belajar. Bahkan di situ mereka ada yang mulai dari SMP sampai perguruan tinggi, itu banyak banget orang yang ambis belajar. Nah, kenapa aku bisa dapat informasi banyak di Twitter? Karena di Twitter banyak orang-orang yang bagikan tips mengerjakan soal UTBK, tips mengerjakan soal-soal mandiri lah, tips menenangkan diri saat mengerjakan UTBK dan segala macam. Jadi di Twitter itu benar-benar banyak tips buat ngerjain berbagai soal, berbagai macam masalah yang akan kita hadapi selama menjadi pejuang PTN. Kemudian selain kita bisa dapat materi, soal-soal gitu di Twitter, kita juga bisa dapat teman tentunya. Nah, teman ini merupakan teman yang benar-benar suportif, yang bantu kita buat sama-sama ambis belajar. Nah, biasanya kalau pakai tweet ini, biasanya aku bikin grup sama teman-teman aku, kemudian aku biasanya belajar bareng via online. Nah, selain memanfaatkan Twitter untuk mencari teman, kemudian kita pindah ke aplikasi Zoom buat kita belajar bareng. Ya sekitar 1 jaman kita biasanya belajar bareng. Jadi kita sama-sama on kamera, terus kita melihatkan kayak kita tuh lagi belajar gitu. Jadi kayak benar-benar kita tuh bertemu orang-orang yang tepat di Twitter. Aplikasi selanjutnya adalah Telegram. Nah, melalui Telegram aku biasanya cari grup-grup khusus ya, seperti kayak pejuang UNY, pejuang UGL, pejuang misalnya kalau di kedinasan pejuang IPDN gitu. Biasanya aku cari grup-grup yang seperti itu biar aku dapat banyak informasi mengenai pendaftarannya, soal kemudian soal-soal tahun-tahun sebelumnya seperti apa, tipe soalnya bagaimana. Kemudian aku juga dapat teman tuh dari Telegram itu juga, YouTube. Ya tentu kita perlu menggunakan YouTube karena di YouTube banyak sekali video yang membahas materi-materi UTBK, ujian mandiri, dan segala macamnya. Nah, agar kalian gak ketinggalan info tentang tips mengerjakan soal-soal, biasanya aku mensubscribe atau langganan akun-akun yang benar-benar membahas soal-soal itu. Biasanya aku belajar dari akunnya Pahamify, kemudian ada Ruang Guru, kemudian juga ada Privat Alfaiz, terus juga ada dari akunnya Koben. Nah, dari akun-akun itu aku banyak belajar materi UTBK dan soal ujian mandiri. Selanjutnya, aplikasi yang aku pakai adalah TikTok. Mungkin orang-orang berpikir TikTok tuh cuma buat aplikasi joget-joget, gak bermanfaat segala macam. Tapi bagi aku di TikTok itu ternyata bisa menjadi sumber belajar kita loh.
Karena di Twitter itu banyak orang yang membagikan tips and trik mengerjakan soal-soal UTBK. Kalian tinggal cari di search, kemudian kalian cari aja deh materi yang kalian masih bingung kan. Pasti di situ ketemu banyak banget orang yang bagikan video mengerjakan soal-soal tentang UTBK. Mungkin itu tips dari aku buat kalian yang sedang berjuang UTBK. Saran dari aku, semisal kalian gagal di UTBK, kalian harus tetap belajar, jangan menyerah. Karena aku juga orang yang gagal di UTBK, tapi aku berhasil di ujian mandiri. Maka dari itu kalian jangan pantang menyerah. Jika kalian gagal, kalian harus coba terus. Apapun hasilnya harus kalian terima, karena itu merupakan sebuah proses yang harus kalian jalani. Sekian dari aku, terima kasih.